ada ibadah, infak. Lupa ya? Oh iya, karena lupa Kak Supina. Berarti hari ini kita harus ibadah Harus ya. ibadah, adik-adik. Yuk kita ajak adik-adik untuk ibadah nih. Jangan lupa kayak Kak Rere, ya. Ya Kak Rere. Iya Kak Supin. Kita kan mau ibadah. Betul. Nah, kita kenalin dulu nih Kak. Ada Kak Rizka, ya. Ada Kak Iska, coba Kak Iska musiknya. Kak Rere. Aku Kakak Supina. Terus ada Kak Indra ya? Iya betul, ada Kak Indra dan ada Kak Kafila juga nanti. Oh, Kakak Vila. Ya adik-adik, sekarang kita mau nyanyi lagu yang pertama. Semuanya sudah siap? Kita mau bangkit berdiri. Kita mau nyanyi Selamat Pagi Tuhan. Siap ya? Kita dengerin dulu musiknya. Musik. Pagi Tuhan, tahulah terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, semakin bertambah-tambah Nyanyi ya, semangat. Selamat pagi Tuhan, tahulah terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, semakin bertambah-tambah indahnya. Ya, sekarang Kakak Rere mau ajakin adik-adik sama Kakak Supi untuk berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Tuhan, kiranya Kau mau memberkati kami satu persatu agar kami bisa melaksanakan ibadah kami dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, Kak Supi, sekarang kita mau ngapain ya? Mau bikin apa ya? Lagu yang kedua ya Kak ya? Lagu yang kedua. Lagu yang kedua, daki daki daki. Siap ya? Masih pada berdiri kan? Daki 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 gunung yang tinggi. Turun 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 lomba yang jalan. Ku melintasi padang rumput hijauan yang terang. Yesus besertaku. Ku terbang 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 luar angkasa. Ku selam 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 dalam samudra. Ku dayung 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 di sungai. Yesus besertaku. Di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada. Di suka Kau ada, di dukamu Kau ada, karena Engkau Yesusku. Adik-adik udah capek belum? Kakak Supi udah capek belum? Sudah, tapi masih ada. Ada Kakak Rere punya banyak sekali lagu hari ini. Nah, Kakak Rere mau ajakin adik-adik sama Kakak Suti lagi sekarang untuk nyanyi Kasih Yesus. Oh iya. Indah. Siap ya? Kasih Yesus. Kita dengerin musiknya, musik. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh oh oh, sungguh indah. Ya, adik-adik, sekarang setelah adik-adik duduk, Kakak Rere mau ajakin adik-adik untuk siapin Alkitabnya, siapin buku tulisnya, dan siapin juga alat tulisnya karena kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita menyanyi lagu apa ya Kak Supin ya?
Ajar aku mendengar seperti Samuel. Siap ya, kita pakai musiknya. Musik. Ajar aku mendengar seperti Samuel. Bila kau memanggilku seperti Samuel. Tuhan panggil namaku, berilah tugas padaku. Ajar aku mendengar seperti Samuel. Sekali lagi ya. Ajar aku mendengar seperti Samuel. Bila kau memanggilku seperti Samuel. Tuhan panggil namaku, berilah tugas padaku. Ajar aku mendengar seperti Samuel. Selamat pagi adik-adik. Sekarang saatnya untuk kita mendengarkan firman. Kita akan mendengarkan firman dari 2 Raja-Raja 7 ayat 1 sampai yang ke-9. Nah, judul ceritanya menjadi alat bagi karya Allah. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, adik-adik boleh buka Alkitabnya 2 Raja-Raja 7 ayat 1 sampai yang ke-9. Kalau sudah, kita mempersiapkan diri, kita akan berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini kami dapat kembali berkumpul untuk mendengarkan firman-Mu. Bapa, Engkau berkati kami agar firman yang disampaikan dapat kami terima dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami masing-masing hari lepas hari. Terima kasih ya Bapa, berfirmanlah, kami siap mendengarkan. Amin. Nah, sekarang kita akan membaca Alkitab. Adik-adik sudah membuka 2 Raja-Raja 7 ayat 1 sampai yang ke-9. Kita baca sama-sama ya. 2 Raja-Raja 7 ayat 1 sampai yang ke-9. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah, katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang, marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Lalu pada waktu senja, bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar, sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain,
Sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja orang Miriam melawan kita, supaya mereka menyerang kita. Karena itu bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka serta tempat perkemahan itu dengan begitu saja. Mereka melarikan diri menyelamatkan nyawanya. Ketika orang-orang yang sakit kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah, lalu makan dan minum. Sesudah itu mereka mengangkut dari sana emas dan perak dan pakaian. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu datanglah mereka kembali masuk ke dalam kemah yang lain dan mengangkut juga barang-barang dari sana. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, "Tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik, tetapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang, marilah kita pergi menghadap untuk memberitakan hal itu ke istana raja." Ya, demikianlah pembacaan kita pada pagi hari ini. Nah, adik-adik, di dalam cerita kita pada pagi hari ini, seperti adik-adik ketahui, bangsa Israel terbagi dalam 12 suku. Setelah Raja Salomo mati, 12 suku tersebut terbagi menjadi dua, yaitu Israel Utara yang berada yang menjadi ibu kotanya adalah Samaria, dan Israel Selatan atau kerajaan Yehuda yang beribu kotakan Yerusalem. Raja-raja bangsa Israel adalah raja-raja yang jahat, yang tidak takut pada Tuhan, sering melanggar perintah Tuhan. Maka Tuhan membiarkan Raja Aram menghukum Israel yang berada di Samaria. Pengepungan itu terjadi berlangsung sangat lama, sehingga persediaan makanan habis dan terjadi kelaparan. Makanan yang dijual pun dihargai sangat mahal. Nah, pada saat itu raja yang berkuasa adalah Raja Yehoram. Raja tersebut menjadi sangat tertekan melihat rakyatnya kelaparan dan menyalahkan Nabi Elisa dan hendak membunuh Nabi Elisa. Lalu Tuhan memberitahu Elisa bahwa rencana raja untuk membunuh Elisa. Maka Elisa yang berada di rumah pada saat itu di sebuah kota bersama para tua-tua mengatakan agar pada saat raja datang, raja tidak dibiarkan masuk. Nah, saat raja tiba di luar rumah Elisa, dan seperti yang dikatakan di ayat 24b, kita baca sama-sama ya. Berkatalah raja kepadanya, "Sesungguhnya malapetaka ini adalah daripada Tuhan. Mengapakah aku berharapkan kepada Tuhan lagi?" Nah, pada saat itu raja mengatakan bahwa dia tidak percaya lagi pada Tuhan. Lalu Elisa berkata, dengarlah firman Tuhan yang ada di ayat yang pertama ya. Dengarlah firman Tuhan, beginilah firman Tuhan, besok kira-kira waktu ini, sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga
harga sesikal di pintu gerbang. Jadi Elisa bilang bahwa besok harga makanan akan turun. Tapi perwira dan abdi raja itu tidak percaya. Dia bilang, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Tapi kata Elisa, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Nah, pada saat itu juga adik-adik, di luar pintu gerbang ada 4 orang kusta. Mereka bisa berpikir dan pingin tetap hidup. Mereka berpikir, kita lihat di ayat yang keempat. Kita lihat di ayat yang keempat. Baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan. Kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang marilah kita menyeberang ke perkemahan Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Nah, 4 orang kusta itu berpikir untuk tetap hidup. Lalu mereka bangkit pada sore hari. Mereka pergi ke kemah tentara Aram. Ketika mereka sampai di tepi kemah, mereka tidak melihat ada orang di perkemahan tentara Aram. Kita lihat di ayat yang ke-6 dan ke-7. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar, sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misram melawan kita, supaya mereka menyerang kita. Ketika itu bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka serta tempat perkemahan itu. Dengan begitu saja mereka melarikan diri menyelamatkan nyawa. Jadi Tuhan membuat suara-suara agar tentara Aram ketakutan dan pergi melarikan diri. Nah, 4 orang kusta itu masuk ke salah satu tenda dan makan serta minum. Lalu mereka mengambil perak, emas, serta pakaian, lalu mengambil dan menyembunyikannya. Lalu setelah menyembunyikan beberapa pakaian, beberapa emas, mereka kembali lagi dan menyembunyikannya lagi. Lalu kita lihat di ayat yang ke-9. Lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, tidak patut yang kita lakukan ini. Hari inilah ialah hari kabar baik, tetapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu ke istana. Jadi salah satu mengatakan bahwa yang mereka lakukan itu tidak baik. Lalu mereka ingin memberikan kabar baik ini ke raja orang Israel. Lalu mereka pergi melaporkan ke raja dan mengatakan kepada pasukan raja Israel bahwa tentara Aram sudah pergi. Pasukan raja pergi ke kemah tentara Aram untuk memastikan, untuk memeriksa apakah benar perkataan orang kusta itu. Ketika mereka kembali, mereka melaporkan bahwa tentara Aram memang sudah pergi dan di jalanan dipenuhi dengan pakaian dan peralatan mereka. Maka keluarlah penduduk kota
yang penduduk yang kelaparan, mereka pergi ke perkemahan tentara Aram dan mengangkut semua barang yang ditinggalkan. Terjadilah seperti yang Elisa nubuatkan, makanan menjadi murah karena makanan sudah melimpah. Lalu perwira yang mengejek Elisa, yang ditempatkan raja untuk mengawasi pintu gerbang kota, terinjak-injak penduduk sampai mati. Jadi seperti yang Elisa katakan, petugas itu melihat makanannya tapi tidak memakannya. Nah, adik-adik, dari cerita kita tentang Nabi Elisa dan 4 orang kusta itu, Tuhan dapat memakai siapa saja untuk memberitakan kabar baik, adik-adik. Tuhan memakai Elisa untuk mengatakan bahwa besok pada waktu yang sama harga akan turun. Tuhan juga menggunakan orang kusta untuk mewujudkan rencana Tuhan menolong bangsa Israel. Di masa itu penyakit kusta itu penyakit yang sangat ditakutkan, sangat dikucilkan, karena mereka merasa bahwa penyakit kusta itu dapat menular dan dijadikan sebagai kutukan. Jadi orang-orang yang berpenyakit kusta biasanya diasingkan, dikucilkan. Jadi 4 orang kusta itu ditempatkan di luar gerbang kerajaan. Nah, 4 orang kusta itu dikucilkan, tetapi mereka juga berusaha untuk mencari makanan, walaupun mereka pikir mereka akan mati, tapi mereka memiliki pengharapan pada saat mereka ke tempat perkemahan orang Aram, mereka mungkin akan bisa hidup. Nah, karena mereka berusaha dan tidak putus asa, mereka diberkati oleh Tuhan. Nah, ternyata betul adik-adik, waktu mereka sampai ke perkemahan orang Aram, mereka mendapat makanan yang melimpah, mendapat pakaian, dan mereka ingin membawa kabar baik ini ke kerajaan Israel. Jadi Tuhan menggunakan 4 orang kusta untuk mewujudkan rencana Tuhan menolong bangsa Israel. Perwira yang mengejek Nabi Elisa dikatakan bahwa dia tidak akan mendapat berkat karena dia tidak percaya bahwa kabar baik itu dari Tuhan. Maka dia terinjak-injak di pintu gerbang oleh penduduk yang mendapat makanan yang melimpah. Nah, Tuhan Yesus bisa menggunakan siapa saja untuk menolong orang. Kalau di cerita tadi, Tuhan menggunakan Nabi Elisa, Tuhan menggunakan yang menurut orang-orang itu tidak baik, dikucilkan, itu juga bisa digunakan oleh Tuhan. Nah, kita sebagai anak Tuhan, kita juga dapat dipakai oleh Tuhan untuk menolong orang lain, adik-adik. Kalau orang kusta yang hidupnya lebih susah dari kita saja bisa untuk menjadi alat Tuhan, kita yang sempurna, kita yang selalu diberkati, kita yang memiliki keluarga, kita yang memiliki berkat yang melimpah, kita juga bisa menjadi berkat untuk orang lain. Kita juga dapat memberi kabar baik untuk orang lain.
Contohnya apa adik-adik? Contohnya kita bisa menceritakan kabar baik tentang kasih Tuhan, atau kita bisa mendoakan teman-teman kita yang sedang kesulitan, atau kita juga bisa memberikan kebutuhan sehari-hari kepada teman-teman kita yang membutuhkan, misalnya makanan, pakaian, atau sepatu yang tidak kita gunakan, kita bisa memberikan kepada teman-teman kita yang membutuhkan, atau mainan, atau kita bisa menyisihkan sedikit uang kita untuk teman-teman kita yang membutuhkan. Banyak hal yang dapat kita lakukan karena kita sudah diberkati oleh Tuhan adik-adik. Jadi kita harus bisa menjadi alat yang digunakan Tuhan untuk membantu sesama kita. Jadi adik-adik, siapa yang siap menjadi alat Tuhan untuk berbuat kebaikan dan menolong orang lain, adik-adik harus siap untuk dipakai oleh Tuhan. Adik-adik bisa membuka Efesus 2 ayat 10. Coba adik-adik buka Efesus 2 ayat 10. Kita baca sama-sama ya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi kita yang sudah hidup di dalam Yesus, kita harus mau menjadi alat untuk menyebarkan kabar baik yang sudah Tuhan berikan. Nah adik-adik, jadi adik-adik harus siap untuk digunakan menjadi alat Tuhan untuk kebaikan bagi sesama. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Aktivitas kelas hari ini adalah membuat celengan kebaikan. Langkah-langkahnya adik-adik bisa lihat yang ada di dalam slide. Yaitu pertama, celengan kebaikan ini dibuat dari barang-barang bekas. Yang kedua, silakan adik-adik lihat di rumah adik-adik barang bekas apa yang bisa kita gunakan untuk menjadi celengan kebaikan. Misalnya, ada kaleng bekas minuman, bekas susu, kotak bekas, botol bekas, toples bekas, ataupun barang-barang yang lain yang bisa adik-adik gunakan sebagai celengan. Kemudian, langkah ketiga, hiasi celengan tersebut sekreatif mungkin dan semenarik mungkin. Yang keempat, bila sudah selesai, foto celengan adik-adik. Kemudian, simpan celengan ini dan isilah celengan ini dengan menyisihkan sedikit saja dari uang jajan adik-adik. Nanti setelah 1-2 bulan, uang yang sudah terkumpul di dalam celengan akan kita kumpulkan bersama-sama semuanya dan kita masukkan ke dalam celengan besar milik Pelkat PA. Yang mana uangnya itu akan kita gunakan untuk kebaikan bagi orang-orang yang membutuhkan. Selamat mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati. Oh iya adik-adik, foto celengan yang sudah adik-adik buat, jangan lupa dikirimkan juga ya fotonya di grup WA kelas masing-masing. Ditunggu semuanya. Adik-adik, bagaimana dengan pesan firman Tuhan pagi ini? Kalau kita sebagai anak Tuhan harus siap untuk membantu apa Kak Rere? Nah, membantu orang lain kan Kak Sofi. Salah satunya dengan cara apa ya? Salah satunya nih adik-adik dengan cara berbagi. Berbagi apa ya Kak? Boleh makanan, boleh pakaian, ya, atau apapun yang adik-adik punya untuk orang lain. Nah, kali ini Kak Rere mau ajakin adik-adik untuk merespon firman Tuhan. Kita mau menyanyikan lagu Aku Mau Membagi. Aku Suka Membagi.
Adik-adik semua kita akan doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami boleh beribadah, dan biarlah Tuhan yang akan menolong kami untuk selalu bisa melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami, yaitu untuk bisa saling membantu sesama kami. Tuhan, kami berdoa untuk negara kami Indonesia, biarlah Tuhan Yesus yang akan menolong, supaya Tuhan yang akan memberkati presiden kami, juga semua kabinet dan pemerintahan dari yang atas sampai yang terbawah, biarlah Tuhan yang akan menolong supaya mereka boleh melakukan sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan. Tuhan juga akan memberkati rakyat Indonesia, Tuhan, untuk pandemi yang ada di Indonesia juga, biarlah Tuhan yang akan menolong supaya boleh cepat selesai, dan Tuhan juga yang akan menolong untuk setiap orang-orang yang menderita karena bencana alam, biarlah Tuhan juga yang akan melawat mereka ya Tuhan, supaya mereka boleh ditolong di dalam setiap kebutuhan mereka sekarang ini dalam pemulihannya. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja kami Maranatha, GPB Maranatha, biarlah Tuhan Yesus yang akan memberkati mulai dari pendeta, majelis, PHM, semua presbiter, untuk kakak-kakak pelayan juga, Tuhan Yesus yang akan memberkati setiap pelayanan kami ya Tuhan. Dan tolonglah juga untuk setiap jemaat yang ada, biarlah Tuhan juga yang akan menyertai mereka, supaya mereka boleh percaya kepada Tuhan Yesus dan boleh diselamatkan. Tuhan yang akan menolong untuk jemaat yang sedang sakit, biarlah Tuhan yang akan sembuhkan. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap anak-anak, setiap adik-adik sekolah minggu, biarlah Tuhan Yesus yang akan menolong mereka juga di dalam mereka menjalani pelajaran mereka dari rumah, dan menolong mereka untuk bisa mengikuti semua pelajaran dengan baik. Tuhan, kami juga berdoa untuk adik-adik yang sakit, biarlah Tuhan juga yang akan menjamah dan menyembuhkannya. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan doa syafaat kami ini hanya ke dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang Kakak Rere mau ajakin adik-adik untuk persembahan. Adik-adik boleh siapin dulu persembahannya. Adik-adik boleh titipin sama papa sama mama untuk diantar ke gereja, atau adik-adik boleh transfer di bawah sini. Nah, sembari kita memberikan persembahan, Kakak Rere mau ajakin adik-adik untuk menyanyikan lagu Betapa Hati. Mari adik-adik kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus,
Kami mengucap syukur atas segala kasih dan berkat-Mu. Bapak, kami mau berdoa untuk persembahan, kiranya Tuhan Yesus dapat memakai persembahan ini menjadi kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapak, di dalam tangan-Mu yang kudus, anak-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik, nah tadi kan ada aktivitas ya untuk membuat celengan. Nah, celengannya itu diisi sama uang jajannya adik-adik ya. Nanti adik-adik setelah terkumpul boleh untuk dibagikan. Misalkan adik-adik mau beliin uangnya mainan, nah mainannya untuk dikasih ke orang lain itu juga boleh. Atau uangnya sudah terkumpul dibeli makanan, ciki-ciki atau kue-kue buat teman-temannya untuk dibagiin, nggak apa-apa, itu juga boleh. Nah sekarang nggak kerasa nih adik-adik yang masuk Iya, kita sudah mau selesai. Mari adik-adik kita bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan sebuah lagu. Lagunya apa Kak Dere? Aku suka menuturkan. Aku suka menuturkan. Siap ya, kita dengerin musiknya, musik. Selesai beribadah. Tuhan, kiranya Engkau mau memberkati kami dalam setiap kegiatan kami selama seminggu ke depan Tuhan, dan Engkau juga mau selalu memberikan kami kesehatan, dan Engkau mau mempertemukan kami dalam ibadah online minggu depan di jam yang sama. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan, terima kasih. Selesai. Adik-adik jangan lupa untuk jaga kesehatannya terus ya. Dadah.